Oke, sekarang saya dibuka aja Bu Aneka. Mereka biar mungkin boleh me-unmute dirinya sendiri. Bu Novianti, kalau anak saya belum bisa membaur dengan teman-temannya karena verbalnya juga belum lancar. Kalau main ayunan dan perosotan, dia mau antri dengan teman-teman dan juga polanya tidak terlalu ekstrim. Tapi anak saya kalau lihat sesuatu atau makanan temannya, dia langsung merebut. Kalau main, lebih suka main sendiri tapi ikut berkumpul dengan teman-temannya. Jadi anak saya sebenarnya termasuk ke dalam ciri-ciri apa? Diagnosa awal ADD usia 5 tahun. Gini, anak ibu mau membaur dengan teman-temannya, tapi karena verbalnya belum lancar, dia nggak bisa berkomunikasi sama teman-temannya toh. Nah, kalau untuk urusan mainan, untuk urusan vestibular, dia kayaknya nggak ada problem karena dia melakukan mau main ayunan, perosotan dan juga tidak ekstrim gitu deh. Tapi yang problem kalau dia lihat makanan temannya dia langsung merebut. Ini umur berapa tau Bu ya? Boleh tahu Bu Novianti? Bu Novianti, Iya, ya, Bu. Ya. anak ibu ini. Umur 5 tahun, Bu. Oh, tak pikir awalnya lah. Oke, 5 tahun ya Bu. Iya, heeh. Ini suka makan ya Bu ya? Atau karena ibu rumah, jadi dia lebih suka mengambil makanan temannya. Putus-putus, Bu. Gimana? Apakah ibu ini anak diet di rumah? Enggak juga sih, Bu. Enggak diet. Oh, Tapi ya kadang kalau misalnya dia itu ngerebut kalau makanannya berbeda dengan punya temannya, mungkin dia mau icip kali ya, Bu. Jadi dia langsung main rebut aja gitu. Kadang kalau misalnya di sekolah gurunya itu sudah ngajarin cara ngomong minta gitu atau mau itu baru dia bilang mau katanya gitu baru bisa dia minta ngomong mau nggak lagi ngerebut langsung kayak gitu. Tapi harus di diajarin dulu gitu nggak bisa langsung dia ngomong misal dia minta makan tuh langsung ngomong mau tuh nggak bisa kayak gitu karena verbalnya belum lancar tadi ya Bu mungkin. ini Bu, Ibu biasanya latih di rumah. Kalau di rumah, Bu, sebelum memberikan makanan, makanan itu kita bawa gini, Bu. Tapi kita hanya perlihatkan, kita tahu dia suka, mungkin di atasnya bisa kelihatan makanannya ya. Jadi kita hanya lewatin dia, hanya memberitahu ini ada makanan. Nah, yang saya tahu anak-anak langsung merebut. Bu, dia mau ambil makanan itu kan? Nah, ibu ngomong, apa yang harus kamu lakukan? Ibu bawa satu, kamu harus bilang apa? Mau. Ya, Ya, jangan terus-menerus ngeprom mau. Karena oh, itu anaknya itu akan nunggu terus. Ibuku belum ngomong mau ya, aku jadi nggak akan ngomong mau. Jadi oh iya. ibu bilang, anak ibu sudah bisa baca nggak? Belum, Bu. Belum. Mungkin nggak apa-apa meskipun nggak bisa baca. Kasih Mhm. tulisan MAU. Ya toh? Soalnya nantinya itu prom dari mulut itu nggak bagus. Jadi prom itu paling bagus visual, gampang hilangnya. Jadi pertama ibu bawa makanan, ya. Pertama dikasih tahu Bu pastinya. Ini bilang apa? Mau, sambil kata mau itu ditulis. Mau. Ya toh? Oke, ngomong mau sekali, kasih satu gigitan. Jangan banyak-banyak juga gigitan. Apalagi mau dia kan pasti satu gigitan pasti kurang kan? Dia akan ngomong minta lagi kan? Iya. Mau. Nah, ibu kalau prompter juga ngeprom juga nggak boleh gini. Dia cuma nggak. Mending ngeprom itu satu kalimat satu kata langsung. Mau. Oke, setelah itu ibu tunggu kasih ini makanannya di sini. Kalau dia nggak bicara, ibu tunjuk ini. Nah, Oh iya.
lagi ibu bolehnya itu ngasih tahu ngeprom full atau ibu ngomong gini. Tapi tanpa suara. Gerakan mulut aja gitu ya. Mau, makan brut terus dia bisa, nah itu ibu sampai dia bisa spontan dan kita nggak perlu lagi kertas ini tulisannya mau. Nah, jadi akhirnya itu ibu latih di rumah, ada makanan apapun kamu harus bilang mau. Itu pasti berhasil, Bu. Nanti di sekolah, ya pertama nanti setelah itu tesnya di rumah, adiknya, mungkin saudaranya yang punya. Nah, dia enggak dikasih. Nah, dia kan ngeliat tuh, wah, kok saudaraku punya ya? Aku kok nggak dikasih ya? Dia kan ngomong, mau. Nah, itu baru adiknya kasih ke dia. Itu sudah. Berarti sudah. Ibu sudah sukses. Nah, setelah itu, ibu buat sandiwara di sekolah. Nah, ibu bawa makanan sendiri. Kita bilang sama gurunya, Bu, saya titip makanan ini ya, Bu ya. Kasihkanlah temannya yang di sebelahnya. Ya. Terus, Ibu tolong tungguin sebentar. Dia pasti ini karena makanan kesukaannya dia. Nah, saya mau tahu apakah dia bisa ngomong mau. Karena kita sudah beda tempat, beda orang. Nah, Ibu berikan kata ini, tulisan mau itu. Nah, kalau dia mau ngambil langsung, stop. Kasihkanlah tulisan itu. Dia ngomong, mau. Langsung dikasih. Mau. Nanti akhirnya jadi generalisasi, nggak cuma di sekolah, nggak cuma di rumah, di tempat lain dia bisa ngomong mau. Itu step-step yang memang kita orang tua itu harus lakukan. Dan saya tahu itu ibu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betul. Enggak, itu kalau satu bisa, Bu ya. Ibu nanti kedua, ketiga, keempat, kelima itu jauh lebih mudah. Tapi memang yang nomor satu ngegolkan itu susah. Jadi dibawa dalam doa juga, Bu, biar cepat bisa. Ya, baik, Bu. Jadi itu enggak termasuk ke yang vestibular itu ya, Bu ya? Enggak, dia urusannya sama makanan loh, Bu. Iya, ya, enggak ada ya? Enggak. Dia mau melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kepala ini harus bergerak. Vestibularnya bagus. Oke. Itu ya, Bu ya. Oke, makasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Untuk Bu Rita, oke. Terima kasih Bu Rita sudah ikut. Sekarang dari Bu Isa. Anak saya termasuk dalam kategori hipersensori suara. Nah, kami merasa tersiksa saat mendengar gesekan logam. Kebetulan kami punya lemari aluminium, kalau buka tutup pintu bagian kanan telinga saya terasa seperti dimasuki besi. Dan leher saya terasa dicekik. Anak saya juga kalau ambil pakaian, muter dulu dari pintu sebelah kiri, merangkak ke kanan, ambil pakaiannya. Apakah keluhan ini bisa dihilangkan ya, Bu? Itu Ibu hipersensori pendengaran. Jadi pendengaran Ibu ini bukan urusannya. Jadi memang hipersensori pendengaran ini, Bu. Kalau Ibu ini kan hanya satu, nggak suka gesekan aluminium. Apakah Ibu punya, kalau orang besar ada kemungkinan ada traumatik gitu loh. Traumatik mungkin pernah ada kejadian yang ada suara itu gitu loh. Jadi itu membawa pengalaman yang buruk itu kembali lagi ke Ibu. Kalau nggak ada, ya Ibu itu lemari aluminium ya. Itu Ibu bisa lakukan, biasanya gini, kalau Ibu kan buka, nah, waktu nutup, Ibu coba tutup itu pelan-pelan, dan Ibu tahu, Ibu akan mendengar suara itu. Ya dah? Nah, cuman itu atas kontrol kita. Bukan orang lain yang menutup lemari itu. Jadi Ibu harus
melakukan itu untuk menghilangkan sensitivitas terhadap suara itu. Terus membuka, menutup pelan-pelan. Suaranya sampai seperti ini. Intinya satu, memberikan rangsang itu, tetapi jangan kalau terlalu pusilan semua nama Melati semua senyum, kalau nyanyi itu senyum. Jadi untuk Bu Isa, apakah ini leher saya terasa dicekik ini, apakah ada pengalaman yang lain, Bu? Saya enggak tahu. Ini apakah ada pengalaman yang ada suara itu dan ada juga kejadian yang mungkin Ibu rasakan seperti ini pada waktu itu. Bu Isa? Mana ya Bu Isa ya? Gitu ya Bu ya? Iya Bu, iya Bu Mingfe. Bisa sekarang Ibu kalau nggak punya pengalaman yang dengan suara itu. Saya nggak ingat Bu, nggak ingat. Kayaknya nggak ada. Cuman dari kecil kayaknya saya kalau dengar suara itu tuh kayaknya berasa yang kayak terancam gitu loh Bu. Terus gak enak semua gitu badan saya tuh Bu. Ya, itu mestinya ada sesuatu, Bu. Tapi Ibu mungkin nggak ingat. Jadi Ibu gini, Ibu keluar sensitivitas ini coba diturunkan, Ibu sendiri yang pegang lemari itu. Oke? Kita mungkin pada waktu itu Ibu kasih white noise atau Ibu sambil putar lagu yang kesenangan Ibu. White noise itu gini, suara kipas angin, suara apa yang terus-menerus itu loh. Jadi untuk menurunkan efek suara ini. Jadi pada waktu atau Ibu menyalakan suara yang lain. Mungkin Ibu buka lagu kesukaan Ibu. Mungkin, oh aku sukanya lagu ini. Oke, aku akan buka ini dengan tanganku sendiri, terus aku akan coba tutup ini. Gitu. Oh, jadi istilahnya kayak penyelimur gitu Bu ya. Tapi itu tapi kontrolnya di Ibu loh yang maktune. Dan akhirnya Ibu ngomong sebenarnya tidak ada apa-apa. Nah kalau untuk suaranya memang dia kalau Ibu merasa kayak enggak enak apa ya, itu kok rasanya lebih ke arah psikologinya Ibu ya, enggak tahu ininya gimana. Saya mau merubah dari enggak enak menjadi enak. Tapi Iya. kalau memang suara itu tidak nyaman sama sekali di dalam telinga Ibu. Nah, itu Nyaman Bu, iya. Ibu coba kita mengurangi sensitivitas terhadap frekuensi itu karena orang lain oke kan? Cuman Ibu aja sama anak Ibu yang nggak bisa. Ibu pelankan, masuk Ibu pegang sendiri, masukkan pelan-pelan dan dengan ada background lagu yang lain, background suara yang lain. Yang background suara itu menyenangkan buat Ibu. Oh, iya Bu. Iya, memang harus dilatih ya Bu ya. Ibu nggak terus kayak orang apa tegang sekali. Tapi karena oke, saya ada karena ada banyak suara yang lain yang menyenangkan Ibu. Jadi satu suara ini tidak akan ada hasilnya 100% untuk melukai Ibu. Karena ada suara-suara yang lain. Gitu. Iya Bu. Iya, saya coba Bu. Oke Bu. Iya, terima kasih ya Bu Mingfe ya. Bu Ivon nggak bisa mute. Udah bisa mute.